si Delila sudah mengetahui rahasia si Samson. Ya, dia sudah mengetahui. Lanjut dikatakan bahwa di ayatnya 6, 10, dan 15, di situ sebenarnya adalah kesimpulan bahwa Samson merasa sudah kuat, ya, dengan apa yang dia miliki. Berkata, saya sudah hebat, saya sudah diberikan loh kekuatan oleh Tuhan. Apalah dayanya saya? Jadi saya bisa mempergunakannya kapan saja saya mau. Tidak ada yang menegur saya. Karena saya tahu bahwa Tuhan akan berpihak kepada saya. Itulah pikirannya Samson. Ya, itulah pikiran Samson. Tetapi kalau misalnya Samson mengerti sebenarnya, oh ternyata kekuatan atau yang karunia yang telah diberikan kepada saya harus mempergunakannya dengan baik. Begitu. Tetapi di situ sebenarnya si Samson mempergunakan karunia yang telah diberikan kepadanya dengan sewenang-wenangnya saja. Ya. Di situ. Dia tidak melihat, dia tidak memandang. Oh, ternyata kalau misalnya saya pergunakan ini, kira-kira salah tidak? Benar enggak tidak? Ya, kadang-kadang juga di dalam kehidupan kita. Apalagi kita hamba Tuhan. Ceplas-ceplos. Yang penting saya bisa berkata. Yang penting saya bisa menyatakan, menyampaikan pertanyaan, memberikan jawaban. Padahal sebenarnya adalah menyakitkan orang lain. Ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita sering seperti itu. Ya, lebih melihat di dalam pikiran, tidak berpikir, benar nggak sih yang saya lakukan? Merasa diri hebat, merasa diri kuat. Tetapi pada dasarnya adalah salah. Itulah kecenderungan manusia. Kenapa? Karena hidup di dalam kedagingan. Sifat manusia. Mengapa manusia bisa sering melakukan hal itu? Karena ketidakpuasan diri. Ya, tidak puas, tidak merasa bahwa dirinya itu, oh saya pasti bisa melakukan ini. Saya pasti bisa. Di mana-mana saya bisa, saya tampil di mana saja. Ya, saya bisa bernyanyi, suara saya merdu, saya bisa main musik segala macam. Itu karena kekuatan saya. Kalau saya tidak belajar, hebat saya. Itulah sifatnya, itulah kelemahannya si Samson. Itulah Samson. Dia tidak berpikir sama sekali. Lalu dia ayatnya yang ke-17 di situ bahwa maka diceritakannya lah setelah semuanya terurai dengan begitu pesat, saudara-saudari, dia sudah mengetahui. Di situ dikatakan bahwa 3 kali si Delila menanyakan itu. Tentang kekuatan apa yang dimiliki Samson. Tetapi di ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa maka diceritakannya lah kepadanya segala isinya. Artinya seluk beluk hatinya. Berarti sepenuh hatinya. Ya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Wow, luar biasa ya. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang najir. Tertera sekali, najir ini adalah suatu bentuk atau seorang hamba Tuhan yang telah dipercayakan. Artinya bahwa tetap fokus pada ketetapannya Allah. Hidup di dalam koridornya Allah. Jadi artinya melayani Allah dengan sepenuhnya. Ya, begitu. Berarti mengabdikan diri sepenuhnya hanya untuk Allah. Hanya untuk Tuhan. Lalu dikatakan di situ, jika kepalaku dicukur. Ya, mulailah di sini. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Ya, itulah mulai nampak kelemahannya. Di situ puncaknya. Karena terlalu sayang, karena terlalu cinta, akhirnya rahasia yang telah diberikan oleh ibunya, bahkan diberikan oleh Allah. Akhirnya dia
memberitahukan kepada orang yang pada dasarnya tidak boleh diberitahukan. Ya. Saya mau tekankan bagi kita bahwa di sini kadang-kala dalam kehidupan kita sering ceroboh, ceplas-ceplos, cerewet di sana sini, cerita, menggosip. Di grup ini tidak ada, tapi di luar sana menceritakan pada dasarnya, jika misalnya dia punya teman memberitahukan, nanti jika saya punya rahasia, saya ini menceritakan kepada kamu. Ini loh rahasia saya. Tapi saya mohon jangan pernah beritahukan kepada teman yang lain. Tetapi karena dia tidak bisa menjaga ini bibir, akhirnya dia menyampaikan. Sehingga masuk ke orang ketiga, keempat, sudahlah berbeber semuanya. Tidak masalah kalau iya. Tidak masalah kalau benar. Tetapi kalau ditambahkan, dikurangi, itu akan beresiko sendiri. Ya, beresiko untuk dirimu sendiri. Itulah yang dialami oleh Simpson. Kasihan sekali ya nasibnya. Kalau saya baca juga saya menyedihkan sekali. Karena dia tidak pernah berpegang pada Tauratnya Allah. Dia tidak berpegang pada firman Tuhan. Itulah kelemahannya Simpson. Padahal dia adalah seorang abdi Allah, mengabdikan diri. Dia adalah seorang hamba Tuhan, hakim. Tetapi tidak bisa menjadi contoh, teladan bagi orang yang dia pimpin. Ini adalah kejatuhannya Simpson. Kalau kita baca dari ayatnya selanjutnya bahwa di situ akhir hidupnya dia dicungkil matanya. Aduh, merasa sedih sekali. Sedih sekali hidupannya Simpson. Yang awalnya telah diberikan kepercayaan, kekuatan, akhirnya juga dalam sekejap kekuatan itu akan lenyap. Lenyap. Karena merasa diri hebat. Itulah mengapa saya mengangkat tema kecerobohan yang menghancurkan. Ya. Itu mengapa saya mengambil. Itulah kecerobohannya Simpson. Pribadinya Simpson, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Tetapi di malam hari ini saya mengajak kita semua, ya. Kita seringkali berada dalam posisi ketegangan hal itu. Ya, kita merasa diri ada dalam hal itu. Tetapi saya mengajak kita bahwa hendaklah kita menjadi seorang pemuda-pemudi yang mampu mengelola setiap persoalan. Ya. Kalau misalnya kita saat ini memiliki sesuatu hal karunia yang besar, memiliki karunia untuk bisa bernyanyi suara yang merdu pintar, merasa hebat dengan apa yang kita punya. Jangan bermegah dengan apa yang kamu punya. Itu adalah titipan. Kalau kamu mati, tidak adalah gunanya dirimu. Ya. Kita adalah hanya butiran debu. Kita hanyalah perantaraan. Ya, perantaraan. Sementara hidup di dunia ini. Kalau engkau hanya hidup di dalam keinginanmu sendiri, percayalah, hidupmu akan sia-sia. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tetapi dengan kita memiliki jiwa pemuda-pemudi yang kuat, marilah kita menjadi berkat bagi sesama. Dalam setiap apapun yang kita miliki. Ya, berhati-hatilah di dalam mencari pasangan hidup juga. Ya, bukan karena dia terlalu cantik menari di mata kita, kita langsung jatuh cinta. Tidak. Ya, kemarin kita membahas dalam teman-teman di dalam grup, bagaimana sih prinsip mencari pasangan yang ideal? Ya, ada yang mengatakan takut akan Tuhan. Ya, pasti. Ya, kita harus melihat. Kita juga harus melihat bagaimana kita harus bergaul dengan benar. Jangan sembarangan bergaul. Lihatlah pribadi orang itu. Bagus nggak? Jika engkau hidup di dalam orang yang buruknya itu memburukkan, pasti engkau akan rusak hidupmu. Tetapi jika engkau hidup di dalam orang yang baik, ya perilakumu juga baik, menyenangkan. Ya, janganlah kamu pandang dari segala segi.
Ya, jikalau engkau sungguh-sungguh dalam hatimu berkata, Tuhan, saya melayani engkau dengan kesungguhan hati. Jikalau engkau memanggil aku menjadi seorang pelayan Tuhan, jadikanlah aku menjadi pelaku firman. Ya. Kita harus ada dalam prinsip kita seperti itu. Ya, tetapi kita harus juga mengikuti proses. Ya. Menikmati proses di dalam menjadi pengikut Tuhan tidaklah enak, ya, bukan seperti mie instan dimakan langsung bukan seperti itu. Tetapi ada beberapa tahap proses yang kita jalani, saudari. Tetapi ketika kita melewati proses yang ada, maka terseliplah kenikmatan yang menarik di situ. Ya, di malam hari ini saya mau berkata kepada kita, janganlah seperti Simson yang hidup di dalam hawa nafsu, yang tidak mendengarkan orang tuanya, tidak hidup menurut firman Tuhan, pergaulan yang bebas. Bahkan ketika ia berkata tidak pernah berhikmat, sehingga pada akhirnya memberitahukan rahasianya kepada kekasihnya Delilah. Dan akhirnya dia yang menanggung resikonya sendiri. Sekalipun pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya kepadanya ketika dia jatuh, ketika banyak beribu orang Filistin mati pada saat itu, itulah keterakhirannya. Tuhan menyatakan kepadanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus di malam hari ini. Oleh karena itu, supaya kita terhindar dari segi demikian, alangkah baiknya kita itu harus membangun hubungan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Supaya tidak masuk dalam dosa. Dan jangan pernah mempermainkan Allah dalam setiap kelebihan yang kita miliki. Tetapi pergunakanlah itu hanya untuk kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah saja. Bukan untuk manusia, tetapi hanya untuk Tuhan. Ya, jadilah orang yang menjadi berkat bagi sesama. Jangan bermegah dengan apa yang dimiliki. Ketika kita bersandar pada Tuhan, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, mengerti akan panggilan Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara semua. Saya percaya di malam hari ini, firman Tuhan yang hidup memberkati kita. Sekalipun firman Tuhan telah saya berhenti sampai di sini, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan yang hidup memberkati saya dan juga saudari semua. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Jikalau di malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang begitu menarik. Engkau mengajarkan kami ya Tuhan, bagaimana kami tidak bisa ceroboh dalam setiap apa yang Tuhan titipkan bagi kami. Kami belajar dari kehidupan Simson yang begitu banyak, di mana Tuhan menitipkan suatu karunia kepadanya. Tetapi dia mempergunakan kekuatannya itu ya Tuhan, di luar Engkau. Tetapi di malam hari ini Engkau mengingatkan kami, supaya kami menjadi hamba Tuhan, menjadi pemuda-pemudi yang membawa berkat bagi sesama. Ketika Tuhan memberikan kami suatu karunia, kami tidak menyombongkan diri ya Tuhan. Tetapi kami bisa mempergunakannya sesuai dengan yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sekalipun hamba-Mu Tuhan terbatas dan telah berhenti menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Tapi kami percaya jamahan Roh Kudus akan terus menerapkan dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku firman ya Tuhan. Tetapi bukan hanya pendengar saja. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ibadah kami di malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada WL.
Oke, luar biasa, cukup menarik. Ada ciri khasnya sedikit dari doa sampai penjelasan, ada bahasannya. Mungkin, ciri khas memang luar biasa malam hari ini. Amin. Ya, kita bersyukur untuk firman. Ya, terima kasih buat hambanya, buat saudari Indah Warubu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan malam hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, kisah kehidupan Samson. Dan jika mungkin ada teman-teman yang mungkin masih mau mempertimbangkan, mau menambahkan, atau mau bertanya juga untuk kita sharing bersama-sama, atau juga ada teman-teman yang bersaksi tentang kehidupannya yang dia jalani selama 1 minggu kita sebelum sampai hari ini. Ya, dipersilakan kepada teman-teman semua. Gimana? Ada? Halo, kok nggak ada jawab? Bisa dengar saya kan? Ya, bisa bro. Mungkin dari jaringan ini ada banyak yang... Oke. Jadi maaf, mungkin malam ini jaringan kurang bagus. Ya, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Iya. Shalom teman-teman. Ini kok mati semua ya? Ini jaringannya kali. Diberkati sama Tuhan. Sangat jelas. Oke, silakan. Amin. Ya, mungkin ada ya pertanyaan sekilas yang kita dengar dari saudara si pengkhotbah tadi. Ya, shalom. Jangan malu-malu, kita masih... Ya, shalom. Ya. Silakan. Ya. Terima kasih buat waktunya. Ya, saya langsung saja. Saya mungkin ya Ibu Indah ya, tadi Indah yang membawakan firman Tuhan. Ya, di sini dari awal kronologis yang disampaikan oleh hambanya, ya saya membaca dan menganalisa, ternyata ini menceritakan bagaimana kisah kehidupan, ya, dari tokoh yang tidak asing lagi, ya, yaitu Samson yang ganteng dan Delila yang cantik. Ya, di sini saya melihat ini kebanyakan menceritakan mengenai kami sebagai laki-laki, menceritakan kelemahan kami. Ya, tapi maklumlah, kita sebagai umat manusia, terutama yang laki-laki ya, terutama kami sebagai laki-laki, ya namanya kalau sayang, sudah cinta, kalau bahasaku bilang begini, nah, kalau beta sudah cinta, beta sudah sayang, habis mau buat apa lagi? Nah, lu sapa, beta sapa. Nah, itu. Nah, jadi, terima kasih kepada Ibu Indah yang telah mereview kembali. Ya, bagaimana bisa tentang dua tokoh ini. Ya, namanya firman Tuhan dari zaman dahulu sampai sekarang ini tidak berubah. Tetapi mungkin mengenai pemahaman-pemahaman itu yang kita mungkin
lebih menggali secara mendalam ya. Ya. Lalu kalau mengenai Delila, kalau mau dibilang secara apa ya, pandangan laki-laki, kami sebagai laki-laki ini dia sudah bilang, wih terlalu cantik, itu. Sehingga seperti tadi Ibu Indah menyatakan bahwa apa ya, menyimpan si Simpson ini menyimpan dari kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, dikaruniakan anugerah yang paling terindah, yaitu dia memperoleh kekuatan yang begitu luar biasa. Ya. Tetapi di situ ya namanya manusia, jadi dia melupakan. Ya. Ya, jadi tadi saya sempat mendengarkan penekanan dari Ibu Indah ya, bilang apa yang kita melihat dari apa yang keuntungan Simpson, itulah yang kita lakukan. Tetapi kelemahannya, Bapak Ibu, teman-teman, kita jangan mengikuti. Ya, bahkan sudah saling cinta, sudah saling menyayangi satu sama lain, maka semua kelemahan itu diutarakan, dikeluarkan. Maka di situ dia menyimpan dari yang namanya kebenaran firman Allah. Ya. Teman-teman, khususnya untuk kaum Hawa, saya minta maaf ya, itulah kelemahan kami sebagai laki-laki. Terima kasih, itu saja. Wah, cukup menarik sekali tambahannya Bang Nelson. Wah, bagi kaum laki-laki ya, termasuk saya juga sendiri ya. Ya. itu jadi pelajaran bagi kita semua. Itu cukup menarik, terima kasih tambahannya. Oke. Tapi juga jangan hanya laki-laki ya, tapi juga buat teman-teman perempuan-perempuan. Ladies, hati-hati juga. Itu namanya dalam memilih gombalan itu. Ya. Mungkin juga ada. Oke, saudara. Lanjut. Lanjut saudara. Saudari. Salam. Baik, terima kasih Kak buat kebenaran firman-Nya. Sangat memberkati. Ini tentang cerita tentang Simpson. Kita tahu bahwa Simpson ini sama ceritanya dengan Yusuf. Cuman kalau Simpson di sini yang membedakan mereka ini tentang respon kasih. Sedikit yang masukan dari saya aja sebelumnya, respon kasih mereka. Kalau Simpson, respon kasihnya itu kepada manusia, yaitu Delila. Sedangkan kalau Yusuf, respon kasihnya itu kepada Tuhan. Jadi korelasinya atau hubungannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu mengajarkan kita bahwa kita jangan mudah percaya kepada orang-orang di sekitar kita ataupun orang-orang yang kita cintai. Sekalipun mereka itu sangat kita sayangi, sekalipun itu prioritas utama dalam hidup kita di dunia ini, tetapi kita jangan mudah percaya. Karena apa? Karena manusia itu mengecewakan. Sama halnya dengan yang terjadi dengan Simpson. Ketika dia menceritakan segala rahasianya, sumber kekuatannya kepada istrinya Delila, maka pada akhirnya yang terjadi dia mati, jadi dia dibunuh. Jadi teman-teman, kita jangan mudah percaya walaupun seseorang itu adalah orang-orang yang kita cintai, tetapi yang harus kita percaya sepenuhnya adalah hanyalah Tuhan. Jadi itu saja sih dari saya. Terima kasih buat kebenaran firman-Nya, teman-teman semuanya. Terlebih kepada Kak Indah, terima kasih. Semoga tetap semangat dalam pelayanan dan menjadi berkat buat semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mantap sekali itu saudara. Itu ya mungkinnya kita tahu beda cerita, tapi
malam hari ini dulu kita terfokus dengan gimana kisah Simpson. Oke, cukup baik untuk tambahannya. Tapi kalau boleh tahu yang lagi berbicara ini tadi siapa namanya ya? Bisa sebut namanya saudari? Oh, nama saya Merta, Kak. Melvan. Oke, terima kasih saudari Melvan. Merta. Merta. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut, mungkin ada teman-teman lagi yang nambahkan. Ada dari saya, Pak. Mungkin ada teman-teman. Oke, lanjut. Dari saya. Ya, terima kasih kepada Kak Indah yang telah menyampaikan firman-Nya. Apakah suara saya jelas? Oke, jelas. Lanjut. Dalam cerita Simpson ini ya kita sudah tahu sendiri tadi dari kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan saudari Indah. Namun saya akan menambahkan sedikit. Di sini menuntut kita bagaimana kekudusan hidup. Dan karena di sini adalah menceritakan tentang Simpson dengan Delila ya. Nah, kita tahu dulu bahwa bagaimana kehidupan Simpson ini. Simpson ini bukan hanya tertarik kepada perempuan sebenarnya. Tetapi dia adalah segala sesuatu kejahatan lah dia lakukan, bisa kita bilang. Tetapi di sisi lain juga Tuhan memakai dia secara luar biasa untuk menuntaskan orang Filistin. Namun, karena Simpson tidak menjaga kekudusan hidupnya, akhirnya Tuhan meninggalkan dia. Bukan hanya kepada perempuan sebenarnya dia tertarik, dia jatuh. Tetapi Simpson sebenarnya pemabuk berat, menjudi, ya, melakukan hal-hal yang memang Tuhan dari awal telah menetapkan dia sebagai nazir Allah. Nah, di titik ini kita harus tahu bahwa Tuhan menuntut kehidupan kita itu supaya kudus. Kita sebagai orang-orang hamba-hamba Tuhan yang telah dipanggil Allah, kita juga harus menjaga kekudusan hidup kita. Bukan hanya sekedar ingin menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan memakai Simpson secara luar biasa untuk menuntaskan orang Filistin, untuk menuntaskan musuh-musuh bangsa Israel. Jadi aplikasinya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus menjaga kekudusan hidup. Jangan seperti Simpson lagi. Tuhan memakai kita secara luar biasa, namun ketika kita tidak menjaga kekudusan hidup kita, maka Tuhan bisa meninggalkan kita. Itu aja dari saya, terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Jelas, Kak, jelas. Oke, itu aja dari saya, kasih. Baik, yang WL ada di mana nih? Ada gangguan sedikit mungkin. Teman-teman yang ada yang mau menambahkan lagi atau ada yang mau bertanya, disilahkan ya. Dan kalau ada juga yang maaf mau teman-teman, bersaksi mungkin ini boleh. dalam kesalahan teknis tadi ya tentang Zoom kita. Oke,
Lanjut. Buat teman-teman yang masih belum nambahkan, mungkin karena kita masih ada waktu Ya, atau lagi bertanya. Lanjut, ya. Bang. Ya, silakan. Tadi ada yang kayaknya ada yang mau bertanya tadi suara cewek, tapi nggak kelihatan tersembunyi di mana dia. Ya, silakan saudari. Ya, shalom. Yang mana ya? Ya, langsung saja. Ya, silakan. Ini tidak berkaitan dengan tidak sejenis pertanyaan sih, juga tidak sejenis tambahan dari apa yang disampaikan oleh Kak Indah. Hanya sedikit menyampaikan atau sedikit berbagi tentang yang namanya keadaan atau kehidupannya secara real atau secara nyata saya temui tentang terlibatnya dalam percintaan seperti itu. Saya memang pelayanannya di sini di NTT, khususnya di Pulau Rote. Jadi kebiasaan di sini itu tidak tahu ya apa ini sudah menjadi budaya mereka atau juga hal kebiasaan seperti itu sangat berbeda dengan kita yang ada di Nias. Jadi mereka begini, bisa hamil di luar nikah dulu, baru nikah. Saya ulangi, maksudnya mereka di sini itu hamil di luar nikah, sebelum nikah itu tidak sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang salah seperti itu. Bahkan yang sudah bertahun-tahun, sudah anaknya sudah besar, baru nikah pun ya kayak dianggap biasa aja. Kalau di kita kan itu fatal ya. Setahu saya sih seperti begitu. Fatal, terus dianggap ya nilai harga diri agak turun dan direndahkan dalam masyarakat. Nah, karena keadaan di sini yang sudah terbiasa seperti itu, dan memang teman-teman ketika saya ditaruh di sini dan melihat keadaan seperti itu, saya memang shock dan agak takut sih, karena kan bawaan kita dengan hal yang di sini berbeda sekali. Lalu pengalaman saya lagi ini tentang tidak tertutup kemungkinan yang namanya seperti yang kata Kak Indah tadi, yang namanya hawa nafsu itu tidak tertutup kemungkinan itu hanya terjadi sama yang namanya anak muda. Bahkan sama orang tua pun yang sudah punya istri pun bisa terjadi yang namanya hawa nafsu ya seperti itu. Ini tidak lama sih, sekitar 1 bulan yang lalu ada salah satu hamba Tuhan, dia sudah punya istri dan satu anak. Memang waktu itu di gerejanya saya sering pelayanan, tapi tidak minggu. Lalu dia karena pernah pelayanan, terus dia ambil nomor saya, yang laki-lakinya nih. Kemudian tiba-tiba suatu hari pagi-pagi dia chat saya, apa kabar segala macam lah, kayak ada rayu-rayuan begitu. Ya sisi lain saya ini kaget, terus takut juga kan. Nah, lalu saya membalas apa adanya teman-teman. Saya bilang, saya baik. Terus dia tanya, boleh nggak kamu temannya aku ngechat setiap hari? Ya kan, itu yang kalau sisi lainnya ya, saya sudah mengarah ke ini kayaknya sudah beda ceritanya kayak gitu. Nah, kalau masih sisi pelayanan pasti saya ngerti. Nah, jadi saya merasa seperti ini. Hawa nafsu itu tidak hanya muncul pada yang namanya anak muda. Setiap manusia akan muncul. Lalu apa yang ingin saya sampaikan atau inti dari apa yang saya sampaikan di sini, bisa saja kita akan temui orang-orang yang berbeda budaya dengan kita, dengan keadaan dan kebiasaan mereka. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya dengan ini? Tentunya teman-teman di sini saya rindu kalian semua punya pandangan yang hanya tidak memandang dalam sisinya kita. Tapi kita harus memang tahu sisinya mereka supaya kita bisa masuk atau memberikan pandangan yang baik dan menyatakan bahwa apa yang mereka jalani selama itu adalah keliru. Seperti itu. Lalu, kalau teman-teman, ini aku tawari ya, kalau teman-teman punya kerinduan, misalnya mau pelayanan terus tapi bingung mau kemana, aku ada usul nih. Aku bisa recommended teman-teman semua untuk bisa ikut pelayanan di Rote. Di sini lahannya banyak,
terus bidangnya banyak. Penting ada hati sih untuk anak-anak, untuk kaum muda, dan juga sedikit kalau ada skill, misalnya adalah bisa memasak, bisa main musik, ayo aku anjurin teman-teman untuk bisa ikut melayani di sini. Mayoritasnya di sini Kristen sih. Kristen tapi ya Kristen aja namanya sih kayak gitu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman yang aku mau sampaikan bagi teman-teman. Thank you. Haleluya. Oke, itu tuh baik sekali dari Saudari Murni. Terima kasih buat pengalamannya yang sudah diketahui dalam pelayanan. Ada budaya baru yang mungkin saudara temui dan mungkin itu agak membuat saudara shock dan lain sebagainya. Dan mungkin ada juga di grup kita ini atau di ibadah kita ada salah satu tadi saudara kita yang berasal dari NTT juga, mungkin dia nanti lagi bisa jelaskan sedikit kok seperti itu bisa, apakah itu udah dibudayakan atau gimana, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh saudara tadi yang kasih tambahan pertama kali. Saudara Nelson. Dan Johnson, mungkin nanti bisa dijelaskan kepada kita apakah itu memang udah dibudayakan atau mungkin itu hanya orang-orang tertentu ya kan, atau kelompok-kelompok tertentu ya. Karena kita juga agak heran juga sih, saya juga seperti itu, heran juga. Jadi terus pengalaman tadi sama saudara dengan Pak Gembala, oh itu cukup menarik, itu udah banyak kita tahu, udah ada hal-hal yang mungkin menarik, tapi yang penting aja berhikmat dan seperti yang dikatakan oleh saudara Jovan tadi, jaga kekudusan, jangan sampai kita merusak kekudusan yang Tuhan telah beri, apalagi kita pelan-pelan Tuhan. Puji Tuhan. Oke, dipersilakan kepada saudara lagi, mungkin ada tambahan atau kesaksian atau pertanyaan, karena ada sedikit lagi waktu kita. Mungkin dari saudara-saudara yang berempat itu mungkin mereka udah melamun, udah mungkin mereka memikir sesuatu. Halo saudara, jangan melamun. Kita ini anak muda, masih ada semangat pagi. Haleluya. Oke. Mungkin dari saudara Damai ya. Saya lihat. Oh iya. Saudara Damai ya. Oke. Oke, Shalom Yahu. Shalom Yahu. Oh, Yahu. Oke. Ini aku udah dapati. Oke, saya terima kasih untuk ibadah kita di malam hari ini. Saya hanya kasih pertanyaan saja untuk saudari Indah Warubu ya. Boleh ya, pertanyaan kan? Oke, silakan Bang, silakan. Oke. Saya hanya mau tanya, si Simpson ini kan hakim ya, hakim yang dipilih oleh Tuhan, dijadikan sebagai alatnya Tuhan, tapi akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Nah, yang saya tanyakan, seperti penjelasannya tadi, si Simpson gagal dalam perjalanannya melayani Tuhan, gagal karena cintanya, faumasinya ke Delila ya. Ya, oke, yang saya tanyakan, sebenarnya yang kita salahkan ini Simpson atau Delila gitu. Kenapa saya tanya ini? Atau kita juga salahkan cinta? Nah, ini yang saya tanyakan ada tiga. Yang kita salahkan ini, yang salahnya ini cinta, Simpson atau Delila? Oke, kenapa saya tanya? Kalau kita salahkan Simpson, wajar ia mengalami percintaan. Iya kan? Wajar ia mengalami percintaan karena dia manusia, laki-laki. Seperti saudara Nelson tadi bilang, laki-laki gitu ya. Jangan terlalu juga disalahkan laki-laki. Karena laki-laki, aku aja ya, waktu pertama jatuh cinta sama seseorang, pertama sekali pengalaman hidup saya. Umur 17 tahun, wajar. Karena udah dewasa gitu. Nah, apakah kita salahkan? Terus yang kedua, apakah kita salahkan Delila? Tidak mungkin juga. Apakah yang ketiga, apakah kita juga salahkan cinta? Ya,
Nggak mungkin. Karena cinta memang cinta. Orang yang jatuh cinta, yaitu cinta gitu. Nah, jadi tolong untuk dijawab pertanyaan ini. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih buat Saudara Damai, pertanyaannya cukup menarik dan cukup pertanyaan yang mematikan. Itu saya gurau biar kita agak sedikit semangat. Karena ini kan hampir berkaitan dengan cinta kan. Iya, ada. Ya. Oke. Ada cintanya. Kita masuk dalam Kidung Agung aja ya. Loh, enggak. Lain waktu ada Kidung Agung ya, cinta. Oke, kita itu hanya gurau. Oke, siapa yang kita salahkan? Simpson, Delila, atau cinta? Mungkin sebelum si pengkhotbah tadi yang menjelaskan balik atau menjawab pertanyaan ini, mungkin juga dari ada teman-teman dulu. Ya, masih yang belum tadi berbicara, mungkin ada tanggapan atau masukan ya gitu. Dari pertanyaan ini, kita Indah Warugung untuk menanggapi. Mungkin ada dari saudara-saudara yang lain. Ya, kita diingatkan ada 8 menit lagi. Ada? Kalau saya jawab aja ya. Kalau aku jawab saya sih, cinta yang disalahkan di situ. Kenapa timbul ada cinta? Saya menyalahkan cinta lah. Aku nggak salahkan Simpson dan Delila. Aku salahkan cinta aja. Oke, gimana menurut saudara pengkhotbah? Iya. Gimana menurut saudara pengkhotbah dalam pertanyaan ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Yo. Sangat menarik juga. Ya, siap. Oke, saya akan menjawabnya. Di sisi lain di sini, saya juga tidak mengatakan betul bahwa manusia itu tidak bisa jatuh cinta. Ya. Kalau manusia tidak jatuh cinta, itu dikatakan manusia yang tidak normal. Di sini kita melihat sisi yang benarnya. Bagaimana cinta yang sesungguhnya? Cinta dalam arti bahwa harus hidup dengan kehendaknya Allah. Ya. Mengapa saya mengatakan demikian? Kalau kita melihat ceritanya Simpson, di situ karena hawa nafsu. Ya. Hawa nafsunya terhadap Delila karena ketertarikan kecantikannya. Saya juga tidak menyalahkan si Simpson atau Delila. Jadi di sini adalah kembali kepada diri yang mencintai kepada mereka berdua. Ya, kita juga tidak mengatakan mencap. Cinta itu kenapa harus ada? Ya, di sini sebenarnya kalau kita menjawab itu harus melihat sisi yang mana. Bagaimana kita yang jatuh cinta kepada orang itu seperti apa? Ya, cinta itu adalah suatu hubungan atau bagaimana kita melihat pribadi yang dari orang yang kita cintai. Cinta itu harus sesuai dengan kehendak Allah, jangan di luar karena keinginan sendiri. Jadi jangan sembarangan jatuh cinta. Ada orang jatuh cinta karena melihat dari segala segi. Artinya bahwa kembali kepada diri kita yang jatuh cinta. Bukan memandang dari segi yang melihat, oh saya tertarik karena ini. Jadi saya tidak menyalahkan Simpson, Delila atau cintanya. Ya, tetapi kembali kepada orang yang jatuh cinta. Apakah sudah benar enggak ketika kamu itu jatuh cinta apa tidak? Sesuai tidak cinta kamu itu kepada orang? Atau karena melihat dia, atau mungkin ada sesuatu yang ingin kamu dapat dari dia? Itu ada loh, sisi negatif dari pencintaan. Jadi kita harus melihat itu. Ada juga sisi positifnya. Jadi di sini saya menjawab bahwa saya tidak menyalahkan siapa di sini. Kita tidak bisa menyalahkan cinta. Manusia merasakan cinta. Wajar mereka kedua insan ini jatuh cinta karena mereka sudah karena mereka adalah manusia, ciptaan Tuhan.
Kalau bukan ciptaan Tuhan, ya pasti mereka tidak mengenal yang namanya itu cinta. Ya, itu saja. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, bagus sekali buat saudara pengkhotbah menjelaskannya. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dia tidak menyalahkan si Simpson, si Lela dan cinta. Saya tadi menyalahkan cinta ini. Oke, mungkin kita dulu akhiri pertemuan kita atau ibadah kita malam hari ini. Kepada saudara Damai, mungkin sudah mengerti, sudah paham ya penjelasannya. Dan kita bersyukur untuk hari ini kita sudah ingatkan bagaimana kita belajar lagi memahami karya Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengetahui rencana-rencana Tuhan. Sebab kalau kita lari dari rencana Tuhan, nah ini yang terjadi dalam kehidupan si Simpson. Dia mengambil orang-orang di luar yang takut Tuhan, sehingga dia terjerat dalam suatu persoalan, jatuh di dalam dosa, sehingga dia kalah dan sempat dikalahkan oleh orang Filistin. Jadi kita harus mengetahui rencana-rencana Tuhan, sebab kita sudah dipakai oleh Tuhan. Itu cukup menarik. Semoga malam hari ini kita dapat diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan melalui firman Tuhan, melalui tanggapan, melalui pertanyaan, jawaban, dan sebagainya. Berikan semangat jiwa-jiwa yang masih belum dimenangkan. Terima kasih, puji Tuhan. Kita akan berdoa untuk doa terakhir atau doa penutup kepada saudara Jovan. Ya, saudara Jovan yang kasih tanggapan tadi untuk doa penutup dan mendoakan secara khusus anak-anak Organization yang sudah bergabung dan juga seluruh anak-anak pun mereka berada saat ini, dan juga berdoa buat nias kita terdoakan supaya Tuhan terus tolong mereka, dan segala persoalan mereka biarlah Tuhan bercampur tangan. Kepada mungkin juga ada teman-teman yang usul doa. Masih ada usul doa, mungkin ada yang didoakan dari teman-teman semua. Ada? Saya, bro. Oh, oke. Maaf ya, saya menyita waktu sedikit ya. Oh, siap. Lanjut. Ya, saya ya. Kemarin saya sih udah konsultasi untuk saudari Tuber untuk mendukung saya dalam doa supaya panggilan Tuhan buat saya ini nggak sia-sia ya. Soalnya saya hanya minta dukungan doa supaya nanti rencana saya ini mau pulang menyelesaikan masalah untuk keluarga. Saya dapat kemarin telepon dari keluarga bahwa ancaman nyawa ini, ya ancaman nyawa, dan ya kalau saya pulang ya sudah pasti saya nggak mengikuti panggilan Tuhan lagi. Ya, jadi hanya saya minta dukungan doa dari teman-teman untuk khusus Nias ini, grup Nias, bantu saya dalam doa supaya saya nggak bisa pulang, saya nggak jadi pulang, dan masalah saya bisa cepat selesai. Soalnya masalah saya ini berat untuk keluarga dan nyawa gitu. Oke, itu aja. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Ya, untuk buat saudara Damai ya, yang penting saudara berhikmat. Kita kan udah jadi anak Tuhan nih, udah hamba Tuhan nih, udah belajar firman Tuhan ya toh. Yang penting pandai, berhikmat, dan jika pun itu kamu saudara pulang untuk menyelesaikan masalah apa, berhikmatlah, andalkan Tuhan. Kata kalau saya pulang pasti saya nggak ikut lagi panggilan saya, jangan ya, kamu udah. Jadi berhikmat pertama dan minta tuntunan dari Tuhan dan ikut campur tangan Tuhan, pasti akan selesai, dan saudara juga memenuhi panggilannya. Amin, puji Tuhan. Kita doakan ini. Mungkin ada lagi
Ya, yang lagi LDR ya kan? sebentar. Saya tambahkan dulu untuk saudara. Suaranya putus-putus, Kak. Maaf, Kak. Suaranya masih putus-putus. Jaringan paling itu. Iya, Jibu ya. Jibu kalau nggak salah. Iya. Damai ya. Suara saya jelas Iya, enggak? Bang, ya. Ya, baru. Oke. Baru, Bang. Untuk saudara Damai. Suara saya jelas ya? Iya, baru, Bang. Baru. Oke, nah untuk saudara Damai, ini secara manusia memang bagi kita ini sulit. Jadi untuk itu teman-teman mungkin saya merasa saudara Damai bukan hanya sekedar meminta doa, tapi ini kesungguhan. Maka untuk itu malam hari ini kesempatan buat kita untuk bersatu hati. Ya, benar yang dikatakan oleh saudara Ardianus, minta hikmah daripada Tuhan. Secara manusia ini sulit. Pasti saudara Damai ini terpukul dan hanya menangis. Maka untuk itu kita punya Tuhan. Ini mungkin waktunya Tuhan akan menyatakan dan setiap kita akan mengalami ya pertolongan Tuhan itu seperti apa kalau kita alami. Maka untuk itu ya kita harus bersatu dalam doa malam hari ini. Untuk itu mungkin ada dari teman-teman dari co-hostnya dulu. Sebelum kita akan tutup dalam doa, kita berdoa dulu lah khusus untuk Damai ini. Dan juga Pulau Nias. Bang, gini, bisa nggak saya ceritain sedikit ya? Mungkin nanti kan nggak tahu soal masalah gitu loh. Oh iya, nggak apa-apa kan nyita waktu ya untuk saudari Dubur dulu sebentar. Nggak apa-apa, Bro. Silakan. Oh iya, silakan. Oh iya, sebenarnya saya mau cerita ini aja. Fatunu manehuna. Setiap manusia punya pergumulannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya. Maaf ya saudari Dubur ya, saya hanya menyita waktu sekitar 5 menit aja lah. Soalnya mungkin teman-teman nanya gitu loh, hadiah masalah ada, karena mungkin terjadi ya. Ya. Silahkan. Jadi, nggak apa-apa ya. Ya, nunggu mege. Setiap manusia punya masalah. Asaran dekat begitu. Oh ya, jadi masalah itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi saya ini kita, apalagi saya manusia terbatas. Jadi bagaimana? Ya betul yang dibilang saudara Adrianus ini ambil hikmat untuk semuanya itu. Namun saya hanya menceritakan latar belakang masalah ini. Sebenarnya dari sebelum saya ke Surabaya, saya dapat masalah ini. Cuman udah selesai. Jadi diulang lagi, sudah 2 tahun, diulang lagi. Tapi ada perkataan yang membuat saya tersinggung. Nah, saya udah ceritain sama saudari Duber kemarin, itu yang membuat saya harus pulang gitu loh. Jadi, ya saya pikir-pikir, kalau saya pulang sudah pasti saya nggak kacau lagi gitu. Tapi ya makanya, kita minta doa, dukung saya dalam doa, supaya masalah ini cepat selesai. Latar belakang ini, mereka sering datang ke rumah, bawa senapan. Saya aja waktu itu dulu pernah dikejar sama senapan angin. Ya puji Tuhan dilalui sama kita ya. Ya. Tapi yang saya anehnya sampai sekarang kok bisa ya. Masalah itu nggak selesai sampai papanya meninggal dunia masih saja dicungkir. Nah, tapi mungkin saya ngambil hikmat dari situ, mungkin ini ujian dari Tuhan. Ya memang firman Tuhan mengatakan Tuhan itu nggak menguji. Tapi itu mungkin ya di dalam 2 Timotius itu 2 Timotius atau 1 Timotius itu pencobaan memang ada gitu. Nah, Tuhan Yesus saja dicoba, itu yang saya firmankan, yang saya percaya. Tuhan Yesus saja dicoba, apalagi saya, apalagi kita manusia. Makanya saya hanya berserah kepada Tuhan, semoga cepat selesai masalah ini. Ya mudah-mudahan nggak diulang lagi lah. Kalau nyawa dengan nyawa, ya sudah pasti nyawa saya yang lebih nyawa lagi gitu.
Tapi mudah-mudahan nggak dijauhkan dari saya. Itu aja. Terima kasih. Oke, buat teman-teman semua, kita udah dengarkan kesaksian Baik, dari saudara. Coba dari saya dulu ya. Mai, ya. Oh, lanjut. Ya, dari saya dulu, dari ceritanya saudara Damai. Ini tanggapan saya ya. Memang kalau harus pulang, saya percaya itu karena cintanya Damai sama keluarganya. Tetapi di sisi lain ini salah satu yang saya tangkap bahwa kalau Damai pulang, apakah masalahnya bisa selesai? Kalau Damai pulang, apakah semuanya baik? Kalau hanya ujung-ujungnya membawa nyawa. Nah, menurut saya tenangkan diri aja dulu. Kalau memang terjadi, terjadilah. Tapi kalau mau nekat, ya artinya bukan enak keluar, tapi dirimu bisa kehilangan. Maaf Kak, suaranya Memang, agak kurang jelas. Saya percaya itu karena cintamu sama keluarga, kemanusiaan yang betul. Tapi saya minta ya tenang, berdiam diri dulu, nikmat daripada Tuhan. Siap. Ya, TT 1, 2, 3, shalom. Jelas ya? Jelas, Bang. Masuk. Shalom. Shalom. Gimana lagi nih? 1 cek, 1, 2. Suara saya jelas ya? Oke, Haleluya, saya ulang masuk. lagi ya. Dari ceritanya singkat, dari ceritanya dari saudara Damai, ini tanggapan saya. Jaringan ini Adrianus. Ya, maaf teman-teman, ini dari jaringan. Maaf ya untuk semua teman-teman semua karena ini mungkin makan waktu, tapi ini penting. Yuk, Kesempatan. lanjut. Tadi cerita singkatnya dari saudara Damai. Menurut saya ini tanggapan saya, ini saling kita mengingatkan ya. Kalau saudara Damai pulang ke Nias, saya percaya itu karena Damai itu cinta sama keluarga, sayang dengan keluarga, itu secara manusia. Tetapi di sisi lain saya juga berkata bahwa ya lebih baik berdiam saja. Kalau pulang hanya untuk membawa diri untuk ya nyawa taruhannya, buat apa? Menurut saya lebih baik berdiam diri, tenangkan diri. Ya, kita percaya kita punya Tuhan. Mungkin ini waktu Amin. buat Damai untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan seperti apa yang sesungguhnya. Ya. Haleluya. Karena baru kita bilang, oh Tuhan Yesus baik. Kenapa kita bisa? Karena kita mengalami kesulitan. Disitulah waktunya Tuhan akan menolong. Jadi kita punya Tuhan. Jadi berdiam diri saja dulu lah. Tapi kalau memang niatnya saudara Damai untuk pulang, ya artinya siap-siap. Dan tetapi kita juga percaya bahwa kita juga punya Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Jadi kita akan berdoa. Itu saja, mungkin ini makan waktu. Kita bersatu dalam doa. Mungkin saudara Ardian bisa tunjuk salah satu siapa. Ini khusus untuk Damai saja dulu. Terima kasih. Itu usulan dari saya, mungkin ada dari teman-teman. Oke lah ya, karena ini penting sekali. Mungkin langsung di handle oleh saudara yang yang barusan tadi menanggapi. Siapa ya? Saderewa ya? Maaf, sorry kalau salah nama ya. Abang langsung pimpin kita dalam doa untuk ya, panggil aja untuk saudara kita. Gimana? Ya, panggil saja STW sesuai di atas, bro. Oke. Oke, Bang, siap-siap. Abang, yuk lanjut. Baik. Terima kasih buat saudara Ardianus buat kesempatannya.
Oke, mari kita akan bersatu dalam doa ini. Teman-teman, mohon untuk kesediaan hatinya kita minta pertolongan daripada Tuhan. Kita akan doa singkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam hari ini ya Tuhan, dengan tidak sengaja Tuhan, tetapi ini rencana Tuhan untuk menyatukan kami malam hari ini Bapa. Secara khusus ya Tuhan, kami bawa doa kami, kerinduan kami ya Tuhan, pergumulan kami, buat saudara kami, kami ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami masalah Bapak. Bahkan ini sangat menakutkan ya Tuhan, karena ini membawa nyawa Tuhan. Tetapi kami berdoa Tuhan, sebelum kami meminta pertolongan daripada Tuhan, ampuni jika ada dosa, ampuni jika ada kesalahan Tuhan. Kami mengaku kami salah buat saudara damai itu. Baik dalam keluarga damai maupun dalam diri damai. Kami minta mohon Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ya. Maka malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami percaya, yang kami yakini Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Benar. Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, tidak pernah terbatas dan tidak pernah terlambat untuk menolong Bapak. Kami berdoa buat keluarganya Bapak. Segala masalah yang sedang terjadi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau bekerja, Tuhan Kau bekerja Tuhan. Ini secara manusia kami terbatas Tuhan dalam untuk bertindak, dalam untuk berpikir ya Tuhan. Tuhan adalah jalan keluar satu-satunya buat kami Bapak. Maka kami berdoa Tuhan malam hari ini Tuhan bekerja, masalah ini akan selesai. Maka tidak nama semuanya akan selesai Bapak. Kami berdoa Tuhan bahwa orang lain yang sedang memusuhi mereka Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan berkati dalam nama Yesus dalam hati mereka Tuhan Bapak. Sadarkan mereka Tuhan perbuatan ini tidak baik. Kembalikan hati mereka kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini, Roh Kudus bekerja. Kuasa Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang kami yakini. Dalam nama Yesus, kami punya Tuhan yang kemenangan ada Tuhan. Engkau saja yang menolong, Engkau saja yang sanggup menolong kami Tuhan. Dipercaya Tuhan, Tuhan bekerja malam hari ini. Tuhan turunkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalir damai sejahtera, baik dalam keluarganya damai dan juga damai. Bahkan orang yang sedang memusuhi mereka saat ini. Aliran damai dari pada Tuhan, itu akan mengalir dalam hati mereka, sehingga mereka boleh kembali dan bertobat. Dalam nama Tuhan, saya bersama kita katakan, amin. Amin. Pertemuan kita malam hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, sedikit pengumuman teman-teman. Bahwa karena ini bulan 12 kita akan menjelang untuk perayaan hari Natal, maka untuk itu teman-teman kami sudah dari pengurus ya NYG ada rencana kita akan adakan Natal secara virtual Zoom seperti ini, dan keputusan untuk hari dan tanggalnya ini masih kami bicarakan. Mohon doa teman-teman supaya semuanya baik dan sesuai dengan waktu kita juga, itu yang salah satunya. Maka untuk itu, dan jelas hari Minggu tidak bisa kita adakan pasti hari lain, karena hari Minggu itu setiap kita akan sibuk. Untuk itu hari lain pasti kami akan pilih. Nah, jadi teman-teman, dalam kegiatan nanti kita ini ada beberapa, mungkin ada usulan dari teman-teman juga atau ada yang mau nanti. Yang pertama adalah dalam kegiatan ibadah kita ada yang namanya vokal group. Ya, vokal group ini biasanya mungkin bisa dari STT, karena banyak teman-teman di situ. Kami minta kalau ada silakan ya dianjurkan kepada kami, baik lewat kami maupun saudara Duber nanti bisa langsung chat. Ya, jadi latihan bisa latihan dan langsung akan nyanyi pada saat kita ibadah. Dan yang kedua adalah vokal solo. Kalau ada teman-teman yang mau nyanyi buat kita untuk memberkati kita lewat pujian, ya untuk Tuhan, silakan anjurkan diri untuk bisa mengisi kegiatan ibadah kita. Yang ketiga adalah drama. Nah, drama ini teman-teman semua ini pasti tidak bisa kita buat secara langsung pada saat itu, tetapi ada caranya adalah secara buat rekaman video, diedit, ya,
seperti apa nanti baru kita akan tampilkan pada saat hari haknya. Ya. Nah, jadi sebentar aku lihat lagi apa lagi ya. Mungkin 3 saja. Saudara Duber 3 saja ya kemarin. Saudara Duber bisa dengar saya? Silakan. Iya, pas Kak. Ada 3. Pas ya. Nah, jadi itu saja teman-teman. Jadi nanti minggu ke depan kami akan umumkan lagi seperti apa kegiatannya. Dan itu saja dulu. Ya. Jadi itu tadi ya, vokal solo, drama, dan juga vokal grup. Bagi teman-teman siapa yang siap silakan. Ya. Vokal grup. Jadi baik untuk bahasa Indonesia maupun linia kheda, silakan. Oke, terima kasih. Haleluya. Itu saja pengumumannya malam hari ini, teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Shalom. bisa kita akan Shalom. Shalom. Makasih Yuni, makasih Oke, Esther. shalom. Terima kasih. Oke, kepada Shalom semuanya, kepada shalom, saudara, ya terima kasih. Ya, kepada saudara Jovan langsung kita membawa dalam doa penutup dan membawa doa tadi. Kepada saudara Jovan dipersilakan. Diulang lagi. Dia masih aktif kan? Iya aktif tapi nggak diaktifkan mute-nya. Ya, sekalian lihat Iya. aja saudara WL tadi. WL. Sekalian. Kak Jovan? Halo Kak. Ya, halo. Bisa doa penutup. Ya, halo. Baik, Suaranya mari putus-putus kita Kak. tutup ibadah kita. Oke, apakah suara saya jelas? Oke, jelas. Apakah suara saya jelas? Jelas, Halo. Mari Kak, jelas. kita berdoa penutup. Jelas. Allah Bapa dalam Ya, kerajaan silakan. surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, di mana Engkau telah menyertai peribadahan kami walaupun secara online. Terima kasih kesempatan dan waktu yang telah Engkau berikan secara percuma bagi kami ya Tuhan, tetapi kami tidak lupa telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, sisa waktu kami selanjutnya, peristirahatan kami pada malam hari ini, kiranya Engkau memberkati menyertai kami semua. Terima kasih banyak Bapak, berkati saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Amin.